Ibrahim alaihimus. Setelah itu maka Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril yang antar, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi untuk mengantar Anda menuju Allah. Bisa terbakar." Maka Rasulullah berangkat sendiri menuju Sidratul Muntaha. Datang ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Dalam riwayat maka adalah satu perintah yang namanya sholat. Berapa waktu itu Pak? 50 waktu. Bayangkan Pak, Ibu, 50 waktu sholat. Terbayang nggak? Kalau seandainya 50 waktu diambil, setiap 25 menit azan. Bayangkan 25 menit azan sholat. Baru keluar sebentar azan dim. Azan dim. 25 menit azan. Nggak sempet kawin. Nggak sempet kawin, nggak sempet kerja. Sholat terus pokoknya. 50. Pas turun ketemu Nabi Musa, dapat apa? Sholat. Berapa? 50 waktu. Nggak mampu umatmu 50 waktu. Minta rukhsah. Bolak-balik sampai 5 waktu. Udah 5 waktu, apa kata Nabi Musa? Berapa? 5 waktu. Nggak mampu 5 waktu pun. Bayangkan kata Nabi Musa 5 waktu kita tak mampu. Buktinya nyata. Buktinya masjid besar-besar kadang lupa jalan ke masjid. Sebelah mana nih masjid? Azan mah kedengeran, tapi nggak kelihatan masjidnya. Nah ini kebanyakan seperti itu. Di mana Isra Mi'raj, bagaimana kita tingkatkan sholat tuh? Seperti judulnya, menggali mutiara akhlak di balik ritual sholat. Ya. Karena di dalam sholat ini luar biasa. Ajib. Di waktu sholat nih Pak, kalau kita laksanakan, insya Allah umurnya berkah, kehidupannya berkah, rizkinya berkah. Kalau sholatnya diperbaiki. Bahkan dalam satu ayat, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizq. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan suruh bersabar dengan sholat. Kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Karena kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi Ustaz, kadang kebiasaan sholat Jumat, alhamdulillah, berangkatnya nggak pakai sendal, pulangnya bawa sendal. Nah, ini kelakuan siapa itu? Kemarin Pak, ada di tempat saya kemarin ngisi Isra Mi'raj, saya ceritakan mengenai ini. Pas pulang, Ustaz baru diceritakan betul-betul sendal saya hilang katanya. Astagfirullah, ini nggak masuk kata saya, ini ceramah letih-letih ada yang ambil sendal. Ya Allah, penyakit ya. Kata saya itu bukan sengaja ngambil sendal, mungkin matanya rabun, nggak kelihatan, lupa, ternyata dia nggak bawa sendal. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai niat sholat tuker sendal. Ini jangan sampai ya. Wa'mur ahlaka bis-sholat, karena sholat ini satu ritual yang luar biasa, pertemuan antara kita nih makhluk
dengan sang Khalik yaitu Allah. Kita mau bertemu dengan Allah lewat ketika azan berkumandang zaman sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dalam satu riwayat beliau bergetar badan, mukanya pucat pasi. Ketika ditanya apa yang terjadi, ya Abu Bakar, kamu tahu apa ini? Ini suara azan. Terus kamu tahu azan apa? Azan adalah panggilan Allah. Berarti apa? Berarti kita disuruh bertemu dengan Allah. Makanya pucat pasi. Kalau sahabat dulu dengar azan, pokoknya ditinggalkan. Berangkat untuk melaksanakan. Kalau zaman sekarang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres azan, kata istrinya, Pak udah azan. Tunggu qomat. Habis iqomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis beres iqomat, Pak udah iqomat. Nunggu amin. Habis nunggu amin, udah salam Pak, udah selesai sholat. Masih subah mah bahas sholat waktu bisa mah. Nah ini penyakitnya. Ujung-ujungnya ketinggalan. Akhirnya apa? Kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena menyia-nyiakan sholat. Luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan orang yang sungguh-sungguh dalam sholatnya, insya Allah kehidupannya akan baik, akhlaknya akan baik. Kenapa? Karena dia membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sifat sholat? Ya, ketika takbir, Allahu Akbar. Apa maknanya? Maknanya kita tinggikan Allah, besarkan keagungan Allah. Terus, ketika sujud kita lihat bagaimana rendahnya kita. Dan yang terakhir apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya apa? Maknanya sebarkan salam. Karena dengan menyebarkan salam akan tumbuh rasa kasih sayang. Lihat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, indah kehidupan. Ketemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia kata, bro, kemana? Ya Allah. Nggak ada doa. Pulang ke rumah, lonong boy, terus keluar. Di dalam rumah nggak ada keberkahan. Coba sifat sholat kita bawa. Sebelum masuk baca sholawat. Allahumma sholli. 3 kali. Ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa artinya? Keselamatan untuk kita semua. Keselamatan. Diselamatkan. Ini mengucapkan salam pun berat. Ketemu teman pun, woi kemana? Coba salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemana? Salam dulu. Doa salam. Ini yang sudah ditinggalkan oleh umat muslim. Mengucapkan salam. Ini luar biasa. Ucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam. Ketemu di jalan ucapkan salam. Jadi ucapkan salam terus, Masya Allah, barokah hidup. Terus kebiasaan para sahabat, bahkan ada satu cerita. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Sayyidina Umar, Pak? Sayyidina Umar ini khalifah kedua. Dia dalam keadaan kelaparan.
Maka Sayyidina Umar itu ketika kelaparan dia pergi ke masjid. Bayangkan. Kelaparan pergi ke, kalau kita kelaparan pergi ke warung Padang. Kalau Sayyidina Umar kelaparan pergi ke masjid, sholat, buat amal doa. Tak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Habis datang ketemu Umar. Lagi ngapain Umar? Wah Abu Bakar, saya kelaparan. Terus ditanya, kamu Abu Bakar gimana? Sama, saya pun kelaparan. Bedakan Pak. Lapar, belum sarapan. Makan siang, namanya lapar saya nak mampu. Kenapa? Belum makan siang. Namanya Kalau kelaparan, itu 1 hari 1 malam belum makan, besok ketemu nggak kemakan, namanya kelaparan. Umar, Abu Bakar kelaparan. Orang-orang mulia kelaparan. Tidak lama datang Sayyidina Rasulullah, datang Rasulullah ke masjid. Ditanya, ada kalian ngapain? Ya Rasulullah, kami berdua dalam keadaan kelaparan. Sedangkan Anda ya Rasul, sama, saya pun kelaparan. Ya Allah, 3 orang mulia kelaparan Pak. Berarti nggak ada makan dari kemarin. Pun kita, apa yang terjadi? Pagi sarapan. Habis sarapan, ngopi, sambil makan pisang. Habis itu makan siang, habis makan siang ngemil, habis ngemil sorenya makan-makan, malamnya makan malam. Habis makan malam, makan cemilan lagi. Martabak telur, martabak manis, martabak ketan, semua dimakan. Akhirnya perutnya kembung, kebanyakan makan. Kalau Rasulullah dengan para sahabat sering kelaparan. Habis itu, habis dari masjid, apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengajak Abu Bakar dan Umar, yuk kita berangkat ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka berangkat. Habis berangkat, ketuk pintu. Tok-tok-tok, Assalamualaikum. Jawab dari luar, dari dalam dijawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata istrinya Abu Ayyub. Kata ini yang di luar, kami Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, adakah Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansari sedang ikut. Sebentar lagi pulang. Silakan Anda menunggu di luar ataupun Anda pulang lagi dan balik lagi. Bayangkan. Tak lama kemudian betul datang Abu Ayyub Al-Ansari. Tak lama datang Abu Ayyub. Ya Rasulullah, Masya Allah orang-orang mulia. Mereka disambut, disuruh masuk ke dalam. Dimasakkan gulai kambing. Habis dimasak gulai kambing, maka Rasulullah mengiris daging kambing. Habis diiris, ambil roti, ditimpahkan roti, dikasihkan ke Abu Ayyub. Wahai Abu Ayyub, ini kasihkan ke Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah sudah 3 hari belum makan. Bayangkan Kak, Bu. Fatimah Az-Zahra yang akan memimpin para wanita masuk surga 3 hari gak ketemu makan. Ya Allah, luar biasa. Habis itu makan-makan, luar biasa. Pulang. Apa makna daripada cerita ini? Yang pertama, setiap ada kesulitan dalam hidup, langsung sholat. Di mana sholatnya? Kalau nggak mau di rumah, di masjid. Di mana? Masjid. Sholat duha, ini amalan. Sholat duha 6 rakaat. Habis 6 rakaat baca doa. Ya Allah, ada doa duha kan?
Kalau emang rezeki saya di langit, turunkan ya Allah. Kalau di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Betul enggak doanya seperti itu? Sering dibaca enggak? Dihafalkan. Berkah rezekinya itu. Seperti halnya Rasulullah dan Abu Bakar Umar pergi ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Doa. Habis doa baru ikhtiar silaturahim. Berangkat silaturahim. Kemana? Ke Abu Ayyub Al-Ansari. Kita pun seperti itu. Berangkat habis doa, ikhtiar silaturahim. Kemana nih kira-kira yang bisa menjalankan saya bisa kerja? Minimal dapat rezeki lah. Jadi nggak diam di rumah terus. Nah, ini yang kedua. Terus pelajaran yang ketiga apa? Ini pelajaran yang ketiga untuk ibu-ibu di rumah. Kalau ada tamu laki-laki, Bu, kalau ada tamu laki-laki, jangan disuruh masuk. Ini adab. Karena akan menjadi fitnah. Jadi kalau ada tamu laki-laki, suami kita nggak ada nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa dibuka pintu, ya masuk lu ngopi-ngopi, nggak usah, nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh fitnah. Nah ini, jadi kalau ada tamu laki-laki disuruh pulang lagi ataupun tunggu di luar. Dan pelajaran keempat apa? Pelajaran keempat, setiap suami kalau pergi keluar ngasih tahu istri, biar istri paham. Jangan sekonong boy, ya Bu. Berangkat pagi, pulang malam, ternyata mancing di sungai Pawan. Nah ini penyakit yang suka mancing, hilang lalu. Jadi jangan sampai kalau kita berangkat dari rumah izin, bukan izin, ngasih tahu istri, biar istri nggak was-was. Jadi berangkat kemana Pak? Mau ke sini sebentar. Takutnya ada tamu, ada yang nanya, enak. Oh, suami saya lagi di sana. Cari yang sana. Oh, sekarang udah ada HP, Pak Ustadz. Tinggal di WA mah gampang. Oh, ini penyakitnya. Ya, jadi kasih tahu istri. Ini akhlak. Jadi akhlak daripada seperti ini, Pak. Oh, pelajaran. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dijalani sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Jadi Rasulullah ini Masya Allah, makhluk yang sempurna, luar biasa, akhlaknya sempurna. Setiap ada kesulitan, beliau mengajarkan supaya kita sholat. Maka sudah sepantasnya kita perbanyak sholawat kepada Rasul. Kalau ingin berkah rezekinya, perbanyak sholawat. Sholawat apa? Siapa yang hafal sholat nariyah? Kita bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi an'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunanu bihi ragaibu wa husnul qawatimi wa yustas Wamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumina
sholat nariyah, Bu. Saya kemarin diijazah langsung oleh Mbah Ibn almarhum guru saya sendiri di Jawa Tengah dulu waktu mondok. Kata beliau, baca sholawat nariyah paling sedikit setiap subuh 11 kali. Berapa? 11 kali. Insya Allah rizkinya barokah. Siap diamalkan? Berapa kali? 11 kali. Setiap sholat subuh. Jadi pada sholat subuh baca sampai 11 kali. Insya Allah rizkinya barokah. Terus, jadi setiap ada kesusahan larikan kepada Allah, tawasul kepada Rasulullah. Kalau anak sakit ada lagi sholawatnya. Apa sholatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini namanya sholawat sifat. Apa itu? Sholawat obat. Dibacakan, dieluskan ke anak kita yang sakit. Kalau tawasulnya kuat, insya Allah Allah sembuh. Kadang kita baca sholawatnya nggak yakin. Pas baca sholawat, kira-kira sembuh daya. Nah ini akhirnya nggak makbul. Ini penyakitnya. Jadi tanamkan keyakinan yang lurus. Kalau sudah iman lurus, masya Allah, ibadah akan nikmat. Sholat nikmat, baca Quran nikmat, zikir. Kalau ibadahnya, kalau imannya lurus kepada Allah. Jadi yang sakit sekarang ini bukan jasadnya, tapi hatinya, imannya sakit. Contoh kecil, kita nih Pak, ke rumah sakit. Ke rumah sakit Agus Jam, kalau ada yang sakit, bawa ayam bakar, bawa jeruk, bawa apel, bawa nasi padang, bawa ke rumah sakit. Yang senyum siapa? Yang nunggu. Yang sakit, tidak ada senyum yang sakit. Tetap dia tetap jadi opname nih, dimasukin infus. Nah, jangankan mau makan, minum pun pahit. Minum pahit, makan bubur pahit. Makan apapun pahit. Yang nunggu senyum, makan nasi padang. Nah, habis nasi padang makan jeruk udah men. Yang sakit tetap kita nih seperti ini keadaan. Iman kita nih lagi sakit. Jadi kalau sholat pahit, baca Quran nggak mampu lama,
Dengar ceramah pengajian, lihat jam terus. Jam berapa? Gila. Bentar-bentar nengok jam, belum selesai gambe. Mau sampai jam berapa, Pak Ustaz? Tenang, sampai jam 11 kita insya Allah. Sampai serah gitu. Enggak, Bu. Insyaallah sebentar ya. Ini sakit. Dalam keadaan sakit. Apalagi bentar lagi mau tarawih. Betul? Ini habis Sa'ban, ada tarawih. Insya Allah, Bu, di pondok saya ini, pondok tahfidzul Quran, biasanya kami tarawih 1 malam 2 juz. Berapa? Lama, Bu Ustaz? Ya lama. Sebentar, mah. Ya, 2 juz. Kalau zaman sekarang, ya Allah, sudah sholatnya baca Al-Haqqul Takasur, bacanya cepat lagi. Baca lambat sikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarawih seperti itu. Habis tarawih, ibu-ibu komen, Haji Eko, siapa yang imam? Kenapa? Lama. Besok usah dipakai di imam. Letih sholat dengan imam dia teh. Masya Allah. Habis Pak Haji Eko pokoknya di komen. Usah dipakai di imam tuh. Yang cepat. Bismillah, amin, Allahu Akbar. Kayak gitu. Tuh, nyaman itu. Sebentar sholatnya. Ini. Sholat itu mau taraweh ke, mau sunnah ke, sama sholat. Nggak boleh cepet-cepet. Dulu, saya waktu masih aktif dalam dakwah, pergi ke Pak India, Bangladesh. Di Bangladesh, pas Ramadan saya berada di Bangladesh. Saya bawa 10 orang jemaah dari Ketapang. Itu tahun itu 2016 saya berangkat. Itu di Bangladesh, sholat tarawehnya mau 2 juz. Imamnya 2 orang, 3 orang imamnya. Habis beres sholat taraweh, ini teman-teman dari Ketapang kumpul. Ustaz, kita kumpul dulu musyawarah. Apa? Pas kumpul apa yang terjadi? Ustaz, nampaknya kita nggak bisa taraweh ini. Kenapa? Wajus Ustaz, kenapa? Allah, pas berdiri teh bergegar lutut katanya, ya Allah, nggak mampu saya sholat ini. Kita sholat sorang ya Ustaz. Imam Ustaz, biasa Al-Haqqul Takasur, cepet sikit. Ya Allah. Kata saya, malu. Kita di masjid orang masa sholat seorang. Waduh, bosan 2 juz. Letih katanya. Ya kenapa? Imannya sah. Jadi diperbaiki imannya dengan apa? Dengan sering hadir dalam majelis taklim. Dekati ulama, dekati para ustad, dekati orang-orang soleh. Kumpul seperti ini. Ini meningkatkan iman. Luar biasa. Dekati orang soleh, tanya, bagaimana sih meningkatkan iman ini? Saya mau tahajud, susah. Niat bangun jam 2, tahu-tahu habis itu jam 3. Jam 3 bangun, alhamdulillah, numpang ke WC mah. Habis kencing, tidur masih subuh. Nanti tahajud jam 4 masih bisa. Habis jam 4 bangun jam 5. Akhirnya apa? Akhirnya tahajud lewat, subuh kesiangan sedikit. Ya, kalau nggak dipaksa. Jadi ibadah itu harus dipaksa. Saya pernah ceritakan. Saya nih Bu, bukan orang Ketapang. Saya pernah ceritakan. Saya ini aslinya Rangkas Bitung, Banten. Nikah sama orang Ketapang. Orang Sungai Kincir. Dulu istri saya ngapal Quran di Jawa Timur. Nah, akhirnya kami buat pesantren tahfidzul Quran di Kalinila. Alhamdulillah, yang buat fenomena Ibu. Untuk tahun ini 6 orang santri putri sudah beres 30 juz. Dalam 2 orangnya itu menghafal, yang 1 orang dalam waktu 3 bulan menyelesaikan 22 juz. Yang 1 orang lagi dalam waktu 2 bulan menyelesaikan 16 juz. Jadi ada 1 anak SMK baru kemarin lulus. Ini
Ini belum ada setahun, baru 8 bulan. Alhamdulillah sudah selesai hafalannya 30 juz. Yang laki-laki 3 orang sudah selesai 30 juz. Makanya tanggal 20 Februari ada wisuda 30 juzan. Luar biasa. Anak-anaknya. Saya semangatkan mereka. Karena programnya emang dari mulai setengah 4 subuh sampai jam 10 malam full untuk Al-Quran. Kitab kuning, Jurumiyah Sorof, kita pelajari. Itu Masya Allah full. Bagaimana mereka ini cinta dengan Al-Quran. Makanya isi saya ini full Quran. Jadi dipaksakan. Jadi ibadah itu harus dipaksakan. Seperti saya nih, cinta dengan istri, makanan asam pedas itu saya paksakan. Tadinya awal, ya Allah, itu awal nikah, mertua senang punya menantu ustaz, hafal Quran lagi, senang bukan main. Saking senangnya mertua suka masak asam pedas. Orang Ketapang, hari-hari saya dikasih makan asam pedas. Hari ini, hari pertama dimasakin asam pedas gembung. Hari keduanya asam pedas terus. Ya Allah, 3 hari kemudian muntah. Tidak mampu makan asam pedas. Asam pedas pedar, muntah saya itu. Ya Allah, tidak bisa. Saya ini orang Jawa, mana mampu makan ikan berenang teh. Tidak mampu pokoknya. Masa ada masak asam pedas ikan berenang masih melotot mau dimakan. Habis itu saya suruh beli tempe mau digoreng. Udah, mau makan tempe goreng mah. Saya kuat 2 minggu di Ketapang. Pulang. Saya ajak istri ke Jawa. Di Jawa istri saya yang demam. Nggak ketemu asam pedas. Ya Allah. Demam pokoknya. Minta pulang ke Ketapang. Allah, kuat setengah tahun, pulang lagi ke Ketapang. Di perjalanan kapal saya pikir, ya Allah, saya bakal makan asam pedas. Gak suahnya datang ke Ketapang disediakan asam pedas yang lebih parah pakai tempoyak. Ya Allah, itu ikannya ikan gembung, pokoknya aku rasanya, karena nggak suka. Saya paksakan, Bu. Saya paksakan makan sehari, 2 hari terus. Kenapa? Saya belajar cinta dengan istri saya, maka saya harus memaksakan cinta dengan makanan istri saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sekarang, Pak, 2 hari gak ketemu asam pedas, pusing kepala. Pokoknya cari asam pedas pokoknya. Apalagi ikannya baong, pakai tempoyak, udah semejikom habis pokoknya. Apa? Karena dipaksa. Ibadah, sholat, baca Quran, zikir, kalau nggak dipaksakan, nggak bisa. Maka doa Allahumma paksakan, dipaksakan. Berangkat dulu. Kalau sudah berangkat terus dipaksakan, lama-lama biasa. Seperti tadi, saya paksakan makan asam pedas, lama-lama biasa. Sudah biasa, senang. Sudah senang, cinta. Sudah cinta, nikmat makan asam pedas. Ibadah gitu, dipaksakan dulu, lama-lama biasa. Kalau sudah biasa, nanti senang dengan sholat. Kalau sudah senang dengan sholat, nanti akan tumbuh cinta dengan sholat. Kalau sudah cinta dengan sholat, Allah akan berikan kenikmatan dalam sholat. Jadi kalau sudah nikmat dalam sholat, Allah akan karuniakan, akan menjadi mutiara akhlak. Kenapa? Karena sholatnya sudah baik. Kalau sudah baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Kalau sudah buruk sholatnya, ain soluha sa'iran, wa in fasadat sa'iru, maka akan buruk seluruh amal. Maka yang harus kita perbaiki adalah sholat. Dan kita paksakan duduk dalam majlis.
Kalau sudah senang cinta dengan sholat, mulai perbaiki sholat. Dengan siapa? Dengan para ustadz. Di sini kan banyak ustadz. Belajar fikihnya, bab toharohnya, bab wudunya, rukun-rukunnya harus kita pahami. Biar apa? Biar sholat kita semakin hari semakin baik. Sehingga sholat yang kita kerjakan menjadi pedoman hidup yang menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, dengan tetangga. Kalau sudah sholatnya diperbaiki. Semoga asbab daripada musabab adanya acara Isra dan Mi'raj ini, kita semua semakin Allah tanamkan kecintaan dengan sholat, amin. Kecintaan dengan menuntut ilmu, amin. Kecintaan dengan ibadah, amin. Sehingga Allah perbaiki akhlak kita, perbaiki keluarga kita, dan Allah berikan anugerah meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada benar datang daripada Allah, ada salah saya mohon maaf, ini dah lumayan ya. Nah, kita lihat kalau di ketapang nih nggak usah lama-lama takut goyang-goyang. Waduh, udah banyak yang nguap kan, berarti udah mau selesai. Kalau sudah dulu ceramah banyak yang nguap, berarti sudah harus ditutup. Nah, semoga ada berkah datang daripada Allah. Ada salah saya mohon maaf. Untuk sempurna majlis ini kita tutup dengan majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Tuhan